Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan selamat datang kembali di channel Kang Reno. Oke nih, kali ini kita nggak akan bahas tema iOS. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah tema tab estetik. Ini temanya untuk HyperOS ya. Kemarin kita udah bahas tema untuk MIUI, dan sekarang saatnya temanya untuk HyperOS. Mungkin next video kita akan bahas kembali tema-tema MIUI. Karena di Xiaomi yang saya masih gunakan MIUI itu udah lumayan banyak tema yang saya kumpulkan, dan yang pastinya temanya keren-keren. Pastikan kalian tonton video ini sampai selesai, dan buat teman-teman pengguna MIUI ataupun pengguna HyperOS yang belum subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Oke, untuk di rekomendasi tema kali ini temanya simple ya, kalem, tapi kalau menurutku lumayan keren, dark gitu. Dan buat kalian yang suka dengan tema-tema bernuansakan gelap, kayaknya tema ini cocok nih. Apalagi kalau saya pribadi sih, saya lebih suka dengan tema-tema yang seperti ini, gak mencirikan ataupun OS dari suatu brand ataupun lainnya ya. Biasanya kan ada iOS atau Vantage OS ataupun yang lainnya, tapi ini temanya simple dan juga keren. Dan oke, ini temanya ada di Theme Store ya, jadi mungkin nanti untuk link backupnya nggak saya sediakan, tapi untuk link downloadnya insya Allah saya sediakan. Kalaupun nggak ada saya sediakan, kalian bisa cek sendiri. Ini temanya ada di Theme Store dan tema ini gratis. Oke, di bagian atas ini ada widget yang transparan gitu, widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Widget yang cukup komplit. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah, nggak ada satupun yang tertinggal, termasuk untuk APK pihak ketiga ataupun third party gitu. Dan di bagian bawah sini untuk pil gesturnya semuanya berubah. Untuk pil gestur dia warnanya jadi merah. Ini kontras banget secara keseluruhan. Di sini semuanya menggunakan warna gelap, tapi untuk pil gestur di bagian bawah sini dia menggunakan warna merah gitu. Untuk di bagian control center pada tema ini ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan tema ini hanya full compatible di mode gelap. Ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan. Untuk numerik nomornya dia membulat gitu, tapi nggak mencerminkan iOS, karena untuk di bagian tombol call-nya ini berbeda ya dari tema-tema iOS. Untuk kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Ini adalah tampilan untuk di bagian luarnya. Sementara untuk tampilan di bagian catnya dia tampilannya seperti ini, hanya bernuansakan gelap aja. Dan untuk di bagian kontrol volume ataupun volume slit, tema ini udah ada perubahan. Dia udah mengadaptasi kontrol volume yang terbaru, dan untuk nuansanya dia ada 3D-nya gitu. Ini keren banget ya. Dan oke, untuk di bagian sini semua juga berubah ya, ada nuansa 3D-nya sama ya. Untuk di bagian saturasi warna ataupun di bagian volume, kontrol volume, di sini semuanya ada 3D gitu. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian setelan ataupun setting. Oke nih, untuk di bagian setelan ataupun setting yang pasti ada perubahan. Secara keseluruhan di sini semuanya menggunakan warna gelap kecuali fontnya warna putih, dan di sini ada garis pemisah di setiap fontnya gitu. Ini keren ya. Dan tentang telepon, logo dari HyperOS pun di sini udah diganti 3D Beats Reload, dan ini temanya keren banget. Dan sayangnya logonya belum tembus hingga ke bagian dalam, sayang banget ya, hanya di bagian luar aja. Tapi kalau menurutku sih nggak jadi masalah. Kalau kita juga jarang banget akses untuk logo hingga ke bagian dalam gitu. Dan sayangnya untuk aplikasi pesan WhatsApp tema ini masih absen. Tema keren ini untuk secara keseluruhan di bagian sistemnya tembus, tapi untuk di bagian aplikasi pesan WhatsApp tema ini masih absen. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Sebenarnya sih untuk di bagian lock screen saya mesti sorry. Dan oke nih, untuk di bagian lock screen sebenarnya sih saya masih menggunakan tema bawaan dari HyperOS, karena untuk tema bawaan dari tema ini untuk bagian lock screen-nya nggak masuk menurutku sih. Tapi kalau ini sih opsional ya, kalian masih bisa mengikuti apa yang kita review ataupun bisa menggunakan tema bawaan untuk di bagian lock screen. Tap 2 kali seperti biasa, di sini ada always on display, dan tap 2 kali sini muncul untuk jendela pop up di bagian widgetnya. Dan di bagian bawah sini ada fingerprint istilahnya, dia ada animasinya gitu ataupun ada logonya, dan ada 2 buah shortcut. Di sini ya shortcut untuk ke bagian setelan ataupun setting. Sementara untuk di bagian kanannya dia shortcut untuk ke kamera. Di bagian atas ini ada widget jam yang cukup simpel ya. Ini satu versi warnanya udah kita rubah. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini ada di region Indonesia ataupun di region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul
Oke, kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Black Reload, dan ukuran file dari tema ini terbilang lumayan kecil ya, hanya 32,7 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini Bosinki, dan seperti kita ketahui desainer dari Bosinki itu temanya hampir secara keseluruhan itu dark gitu. Dan untuk next video kita akan bahas tema yang ini. Ini temanya berbayar ya, dan insya Allah nanti kita akan berikan tutorial cara biar tema ini bisa kita dapatkan secara gratis. Dan oke, sekarang kita masuk ke bagian kustomisasi untuk di bagian lock screen-nya. Caranya seperti biasa. Dan karena ini menggunakan lock screen bawaan, kalian tab aja, kemudian kalian pilih di bagian kustomisasi, kalian buka, dan untuk tema bawaannya ataupun wallpaper bawaannya, di sini saya menggunakan lock screen yang ini ya. Nah, lock screen yang ini, klik, kemudian kalian pilih di bagian kustomisasi di bagian wallpaper, kemudian pilih wallpaper lokal, dan ini wallpapernya kita pilih. Dan oke, kemudian kita terapkan untuk di bagian efek fontnya, dan untuk fontnya kalian pilih yang RGB gitu. Kalian scroll ke bagian sini aja, kita akan menggunakan warna gelap ya, seperti ini, agak abu-abu gitu. Kalian pilih aja sesuai dengan keinginan kalian untuk di bagian ini ya. Ini bebas ya, nggak harus sesuai dengan apa yang kita tutorialkan. Intinya sih di bagian sini ini mutlak sesuai dengan keinginan kalian, dan untuk bagian ininya kita gunakan warna putih. Dan maka untuk jadinya dia akan jadi seperti ini. Dan oke, mungkin itu aja satu buah rekomendasi tema yang ada di Theme Store Global. Untuk next video kita akan bahas tema yang MIUI, dan untuk video berikutnya kita akan bahas tema Cina. Kemarin aku udah ada tema Cina yang itu temanya bener-bener keren, yang pastinya bukan tema iOS ya. Buat kalian yang nggak suka ataupun nggak terlalu suka dengan tema-tema iOS, pastikan kalian tonton channel ini, karena di sini kita nggak akan hanya membahas tema iOS saja. Di sini kita akan membahas tema-tema yang keren dari mulai untuk MIUI dan juga HyperOS. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan ragu dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.